Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia atau MTCI di Istana Wakil Presiden Jakarta. Operasi Pekajaya digelar Polda Metro Jaya berhasil menangkap 105 pelaku tawuran. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia atau MTCI di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wapres secara aktif mendengarkan masukan dan paparan dari MTCI terkait tantangan, peluang serta praktik terbaik dalam pengembangan pembelajaran teknologi sejak usia dini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia atau MTCI di Istana Wapres Jakarta Rabu 4 Februari 2026. Audiensi ini menjadi forum diskusi dan pertukaran pandangan mengenai penguatan ekosistem teknologi nasional, khususnya pengembangan pendidikan robotik, coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Wapres secara aktif mendengarkan masukan dan paparan dari MTCI terkait tantangan, peluang, serta praktik terbaik dalam pengembangan pembelajaran teknologi sejak usia dini hingga jenjang pendidikan menengah. Diskusi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya percepatan transformasi digital di sektor pendidikan. Ketua Umum MTCI Juli Cindrawan menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan sejumlah gagasan dan rekomendasi kepada Wapres, termasuk perlunya kurikulum robotik dan coding yang terstandar dan dapat diterapkan secara nasional. Hari ini berkesempatan berterima kasih sekali kepada Pak Wapres yang sangat saya hormati untuk bisa sangat peduli kepada pendidikan anak bangsa, terutama Pak Wapres sangat concern kepada anak-anak pengajaran anak-anak dari TK ya sampai SMA, dan sungguh direalisasikan adanya alat-alat terutama untuk santri ya, untuk pesantren Indonesia, di mana bila anak itu akhlaknya bagus, karakternya bagus, harus ditambah dengan pengetahuan anak bangsa Indonesia yang tinggi pula. Iya, bicara tentang kurikulum, bagaimana kurikulum tidak tercerai-berai ya, tapi sama untuk satu Indonesia. Saya kalau kita bersama-sama dengan sangat peduli, pasti sebentar lagi Indonesia cukup semuanya. Karena di internasional kita sudah menang terus ya Bu ya. Dari 2010 kita bawa anak ke luar negeri, tidak pernah pulang sekalipun dengan tangan kosong. Lebih lanjut, MTCI memaparkan berbagai program pelatihan dan pengembangan robotik serta coding yang telah dijalankan di sejumlah daerah. Paparan tersebut menjadi bahan diskusi bersama Wapres mengenai pentingnya membangun ekosistem pendidikan digital yang terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Audiensi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang teknologi guna merumuskan langkah strategis pengembangan pendidikan teknologi nasional. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin siap bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Dewan Pers menggelar Outlook Media 2026. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan kegiatan ini sengaja diselenggarakan di awal tahun sebagai upaya memberikan orientasi dan refleksi terhadap masa depan kehidupan pers nasional. Dewan Pers menggelar Outlook Media 2026 bertajuk Memandang Masa Depan Media, Sinergi Bisnis, Tren Periklanan dan Integritas di Era Hyperkonektivitas di Hall Dewan Pers Jakarta Kamis 5 Februari 2026. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan kegiatan ini sengaja diselenggarakan di awal tahun sebagai upaya memberikan orientasi dan refleksi terhadap masa depan kehidupan pers nasional.
Menurut Komarudin Hidayat, pers pada dasarnya adalah reflektor atau cermin yang memantulkan apa yang terjadi, baik di pemerintah maupun di masyarakat. Ia menjelaskan kebijakan, prestasi, maupun penyimpangan yang terjadi di pemerintah dipantulkan media kepada masyarakat. Sebaliknya, suara dan kritik publik disampaikan pers agar dapat didengar oleh pemerintah. Namun demikian, Komarudin menilai era digital telah mengubah pola tersebut secara signifikan. Di tengah tuntutan membangun kepercayaan publik, ia menegaskan bahwa kepercayaan sejatinya tidak hanya diarahkan kepada pers, melainkan juga kepada pemerintah dan masyarakat. Ketika kemudian terjadi disrupsi seperti ini, memang akan dan sudah muncul berbagai pertanyaan kepada siapa kami percaya. Mengapa? Karena sekarang media masyarakat itu punya medium, punya media sosial yang bebas sekali, bahkan menggeser posisi pers. Dulu ada saatnya pers itu menguasai, mengendalikan, gatekeeper ya. Semua informasi itu dikendalikan oleh pers. Jadi pemerintah butuh pers untuk disampaikan pada masyarakat, masyarakat butuh pers apa yang terjadi pada pemerintah, bahkan luar negeri. Ada saatnya seperti itu, dan waktu itu masa kejayaan pers. Tapi belakangan muncul kemudian ketika pers itu bagian dari bisnis. Jadi pers menjadi instrumen bisnis. Nah, belakangan lagi sekarang bukan sekedar bisnis. Sekarang pers jadi medium bagi ambisi-ambisi agenda para politisi. Sehingga buzzer-buzzer dan sebagainya itu dalam kelompok tertentu itu bisa menggeser peranan dominasi pers. Dan tema-tema seperti inilah yang nanti akan kita bicarakan hari ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital melalui Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Vivi Aleida Yahya menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang tetap menjalankan perannya di tengah perubahan teknologi yang cepat dan tekanan ekonomi yang berat. Pada kesempatan ini, Vivi menyoroti tantangan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, di mana algoritma mempengaruhi konsumsi publik dan kecepatan kerap lebih dihargai dibandingkan ketepatan serta verifikasi. Menurut Vivi, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah perubahan industri periklanan, di mana performa konten sering diukur dalam hitungan jam bahkan menit. Kondisi ini membuat traffic tidak hanya menjadi soal eksistensi, tetapi juga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja media. Vivi menambahkan dari perspektif pemerintah, pers yang berkelanjutan dan berintegritas merupakan kepentingan bersama. Negara hadir melalui Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, serta regulasi di ranah digital untuk memastikan ekosistem media yang sehat dan berkeadilan. Di tengah berbagai tekanan tersebut ada satu hal yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu integritas. Integritas di era hiperkonektivitas bukan berarti menolak kecepatan atau teknologi, tapi integritas berarti memahami kapan harus bergerak cepat dan kapan harus berhenti sejenak untuk memastikan kebenaran, konfirmasi. Integritas juga berarti menjaga batas yang jelas antara kepentingan editorial dan kepentingan komersial. Batas ini memang tidak selalu nyaman, tapi justru di sanalah kepercayaan publik terbangun. Dalam kegiatan ini turut hadir sejumlah narasumber, antara lain Direktur Utama MTek Media atau SCMTBK Sutanto Hartono, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I Adi S. Nugroho, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Dari Jakarta, Lydia Junita Anggada Agung, Berita Nasional TV. Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar acara Regional Workshop Broadcasting in the Age of AI Disruption by Southeast Asia Broadcasting and Multimedia Regulatory Authorities. Kegiatan yang membahas tata kelola penggunaan dan pengembangan AI ini digelar di Ballroom Hotel Movenpick, Jakarta Pusat. Komisi Penyiaran Indonesia menilai perlu adanya pedoman bersama di tingkat ASEAN terkait tata kelola artificial intelligence atau kecerdasan buatan di sektor penyiaran.
Hal ini disampaikan Komisioner KPI Pusat Amin Syabana di sela-sela acara Regional Workshop Broadcasting in the Age of AI Disruption by Southeast Asia Broadcasting and Multimedia Regulatory Authorities di Jakarta Pusat. Menurutnya, kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia. Meski sudah ada sejumlah kebijakan terkait tata kelola AI di sektor penyiaran, dinilai masih memiliki celah. Amin menilai ketimpangan regulasi berpotensi menimbulkan persoalan lintas negara apabila tidak segera diantisipasi. Karena itu ASEAN menilai perlu memiliki acuan bersama. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa yang menjadi perhatian utama adalah tata kelola penggunaan dan pengembangan AI agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Jadi dari kemarin kita sudah banyak membahas terkait dengan situasi terkini bahwa ternyata regulasi atau tata kelola AI di sektor penyiaran di region ASEAN masih belum merata. Termasuk misalnya di Indonesia gitu ya, meskipun kita sudah Dewan Pers sudah menerbitkan terkait dengan AI dan juga ada kita memiliki publisher right, tapi di negara lain itu ternyata juga masih belum memiliki tata kelola termasuk regulasi yang menyangkut AI ini, sehingga penting bagi region ASEAN untuk memiliki guideline yang sama yang tadi coba kita diskusikan. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menilai aksi siswa SMP yang melempar bom Molotov di sekolah sebagai alarm keras kegagalan pencegahan radikalisme di dunia pendidikan. Menurut Lalu, kasus ini menunjukkan siswa kini menjadi sasaran langsung kelompok radikal. Berkaca dari kasus bom rakitan di SMA N32 Jakarta pada November 2025, aksi radikalisme terus berulang dan kini melibatkan anak usia sekolah menengah pertama. Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 4 Februari 2026 menyebut terjadi pergeseran pola radikalisme di mana kelompok tertentu yang sebelumnya memanfaatkan orang dewasa kini menyasar siswa-siswi sebagai pelaksana atau eksekutor aksi kekerasan. Oleh karena itu, Komisi 10 menekankan pentingnya pengawasan dari orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar anak tidak terpapar paham radikal. Anak usia sekolah hari ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai eksekutor untuk melaksanakan radikalisme. Nah, pengawasan dari orang tua, guru, dan seluruh stakeholder pendidikan menjadi sangat penting. Sebagai tindak lanjut, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti untuk membahas evaluasi dan langkah konkret pencegahan radikalisme di sekolah. Beberapa kejadian, siswa-siswi inilah dimanfaatkan untuk menjadi eksekutor dalam melaksanakan radikalisme itu tadi. Ini menjadi perhatian serius Komisi 10, insya Allah di rapat-rapat berikutnya, bahkan dalam waktu dekat sebelum masa reses, kami akan mengundang Mendikdasmen untuk membahas ini secara serius. Walaupun berkali-kali kami bahas, selalu ada solusi, tetapi begitu solusi diberikan, muncul lagi. Nah, ini menjadi alarm bagi semua. Kalau orang mengatakan negara tidak hadir, negara itu hadir. Nah, sekarang kita cari salahnya di mana, sehingga ini terus berulang kembali. Sebelumnya, Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri mengungkap siswa SMP Negeri 3 Sungai Raya Kalimantan Barat menyiapkan 5 tabung gas portable dan 6 bom Molotov. Bahan berbahaya tersebut dirakit dengan petasan paku dan senjata tajam, disimpan dalam tas bertuliskan nama-nama pelaku kekerasan di luar negeri. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku terpapar ideologi kekerasan ekstrim, tergabung dalam True Crime Community atau TCC, merupakan korban perundungan serta terindikasi memiliki masalah keluarga. Kasus ini menjadi peringatan bahwa radikalisme telah menyusup ke lingkungan paling rentan. Tanpa evaluasi menyeluruh dan pengawasan terpadu, dunia pendidikan beresiko terus menjadi sasaran radikalisasi anak usia sekolah. Restu Wulandari, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Operasi Pekat Jaya digelar Polda Metro Jaya berhasil menangkap 105 pelaku tawuran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Operasi Pekat Jaya yang digelar Polda Metro Jaya berhasil menangkap 105 pelaku tawuran di sejumlah wilayah Jakarta yang mana mayoritas pelaku merupakan anak di bawah umur. Polisi juga menyita puluhan senjata tajam dari tangan para pelaku. Polda Metro Jaya menangkap 105 pelaku tawuran di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Penangkapan dilakukan dalam rangkaian Operasi Pekat Jaya yang digelar serentak sejak 28 Januari hingga 11 Februari 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut dari total pelaku 55 orang dilakukan pembinaan, sementara 50 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah tersangka tersebut, 39 orang merupakan anak di bawah umur. Dalam operasi ini, polisi menyita 56 bilah senjata tajam berbagai jenis. Sebagian diantaranya telah dimodifikasi oleh para pelaku. Polisi juga menyita kendaraan bermotor dan alat komunikasi. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi dan ajakan untuk tawuran. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 307 KUHP serta pasal penganiayaan sesuai undang-undang yang berlaku. Polda Metro Jaya kemudian terhadap 50 orang yang melakukan tawuran sesuai dengan perbuatannya, kami sudah tetapkan mereka sebagai tersangka atas perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan. Dari 50 orang tersebut, 9 orang yang terdiri dari 2 orang anak bermasalah dengan hukum dan 7 orang dewasa ditangani oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, seorang juru parkir di kota Metro Lampung kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja di bawah jok sepeda motornya. Kepada polisi, pelaku mengaku ganja seberat lebih dari 85 gram akan dijual kembali dengan alasan membutuhkan uang cepat untuk membayar tagihan internet. Inilah rekaman video amatir saat anggota tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung mengamankan seorang juru parkir berinisial RH berusia 48 tahun. Pria ini dihentikan polisi di jalan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis ganja kepada kalangan mahasiswa dan pelajar. Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan 2 paket sedang narkoba jenis ganja seberat lebih dari 85 gram yang disimpan tersangka di bawah jok motor. Oh, ganja tuh. Apa ini? Ganja. Aman bang, nyantai aja. Nggak mungkin kabur. Nggak bisa, borgol. Nurut ya? Abang? Nurut. Iya, pokoknya nyantai aja pak. Kooperatif. Kepada penyidik, tersangka mengaku ganja yang diperoleh dari seorang bandar di wilayah Kabupaten Pesawaran ini rencananya akan dipakai sendiri oleh tersangka dan diedarkan kalangan mahasiswa dan pelajar. Tersangka berdalih aksi tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi untuk membayar tagihan wifi di rumahnya. Pada saat itu anggota dapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan kebetulan pas di Jalan Jenderal Sudirman, Metro Barat, menemukan seorang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti, kemudian digeledah, ditemukan ganja kurang lebih 85,6 gram di dalam jok.
Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang menyasar kalangan mahasiswa dan pelajar di kota Metro. Sementara tersangka bakal dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro, Lampung, jurnalis Berita Nasional TV. Sementara itu, Polres Pandeglang berhasil meringkus komplotan spesialis pembobol minimarket yang meresahkan warga. 6 orang eksekutor dan 1 orang penadah ditangkap bersama barang bukti ratusan bungkus rokok hingga alat pembobol bangunan. Para pelaku diketahui telah beraksi di 4 lokasi dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. 6 pria masing-masing berinisial SK, SM, DD, UJ, YY, dan AD hanya bisa tertunduk saat digiring petugas ke Mapolres Pandeglang. Mereka merupakan komplotan pencuri spesialis minimarket yang kerap beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Selain ke-6 eksekutor, polisi juga turut mengamankan seorang pria berinisial RS yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok berbagai merek, 2 unit kendaraan roda 2, serta peralatan untuk membobol seperti palu, tang, tambang, dan kunci segitiga. Menurut Kapolres Pandeglang, AKBP Dino Indra Setiadi, para pelaku menjalankan aksinya dengan cara merusak gembok pagar dan membobol bagian atap minimarket pada malam hari saat toko sudah tutup. 3 lokasi, 3 TKP yang berada di wilayah hukum Pandeglang yang dijebol sekitar modern ini. Dari 3 minimarket ini ada 7 tersangka yang kita amankan. Dan dengan modus operandi ada 2 cara. Yang pertama adalah melakukan penjebolan plafon. Ini barang bukti melakukan penjebolan plafon. Ada tali tambang. Juga di sini ada perlengkapannya, ada kunci T untuk melakukan penjebolan plafon. Kini para pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pandeglang. Para eksekutor dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara sang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya gagalkan peredaran narkoba jenis rokok elektrik yang berisikan Ketrit Etomet di Jakarta Barat dan Tangerang. 2 orang perempuan diamankan dengan barang bukti narkoba Etomet sebanyak 82 pieces. Kemarin tadi teman saya yang kasih. Inilah detik-detik petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 1 orang perempuan berinisial S di sebuah lobi apartemen di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat. Dari tangan S, petugas mengamankan 45 pieces katrit narkoba jenis Etomet siap edar. Setelah dilakukan pengembangan, petugas akhirnya melakukan penangkapan 1 orang perempuan berinisial F di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, dan barang bukti narkoba katrit Etomet sebanyak 37 pieces. Menurut Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah adanya peredaran narkoba di kawasannya. Petugas mengamankan 2 orang perempuan berinisial S dan F di 2 lokasi berbeda, yakni di Jakarta Barat dan Kota Tangerang. Dari tangan para pelaku, total barang bukti narkoba Etomet yang berhasil diamankan sebanyak 82 pieces. Kami dari Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 sekitar pukul 21 WIB telah mengamankan 1 orang wanita berinisial S di lobi Bougainville apartemen Season City, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Saat ini kedua tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat destinasi wisata piknik Jogja yang menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, destinasi wisata piknik Jogja menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan karena menawarkan beragam spot foto tematik dan fasilitas keluarga. Konsep wisata ini menyasar semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Piknik Jogja menerapkan sistem tiket masuk berdasarkan waktu dan hari kunjungan. Pada hari biasa Senin hingga Kamis, tiket pagi dipatok Rp30.000, sedangkan tiket malam sebesar Rp35.000. Sementara itu, pada akhir pekan Jumat hingga Minggu, harga tiket pagi sebesar Rp35.000 dan tiket malam Rp40.000. Khusus hari libur nasional atau event tertentu, tiket malam dibanderol Rp50.000. Pengelola juga memberikan ketentuan khusus, di mana anak di bawah usia 5 tahun dapat masuk secara gratis, serta lansia usia 65 tahun ke atas mendapatkan diskon 50%. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan akses wisata yang lebih ramah bagi semua usia. Di dalam kawasan wisata, terdapat sejumlah spot foto tematik berbayar dengan tarif Rp10 hingga Rp20.000 per spot. Namun, setiap pembelian tiket masuk sudah termasuk akses gratis ke satu spot foto berbayar, serta kesempatan mendapatkan akses tambahan dengan memberikan ulasan di Google. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dari Jogja kita beralih ke Gunung Sindoro yang menjadi salah satu gunung ikonik di Pulau Jawa yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, namun juga menyimpan sejarah panjang dan nilai budaya masyarakat sekitarnya. Menariknya, gunung ini dikenal dengan berbagai sebutan, mulai dari Sindoro, Sundoro, Sendoro, hingga Sindara. Seperti apa keunikannya? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Gunung Sindoro terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Temanggung, Jawa Tengah. Dengan ketinggian 3.136 meter di atas permukaan laut, gunung ini berdiri berdampingan dengan Gunung Sumbing yang kerap disebut sebagai gunung kembar karena bentuknya yang serupa jika dilihat dari kejauhan. Menurut sejarawan lokal Wonosobo, Supriyadi, nama Sindoro diperkirakan berasal dari kata Sindura dalam bahasa Sanskerta yang berarti warna merah tua atau cahaya senja. Nama tersebut merujuk pada penampakan puncak gunung yang sering memantulkan warna jingga kemerahan saat matahari terbenam, serta menjadi bagian dari dinamika bahasa dan budaya masyarakat Jawa. Dari puncak Gunung Prau, panorama Gunung Sindoro dan Sumbing tampak jelas dalam satu bentang alam yang megah. Dua gunung menjulang di atas lautan awan menjadi salah satu view terbaik di Jawa Tengah, terutama saat matahari terbit dengan cahaya keemasan yang menyinari siluet keduanya. Sementara itu, keindahan Gunung Sindoro juga dapat dinikmati dari lereng hingga kaki gunung. Hamparan ladang tembakau, hutan pinus, dan udara sejuk pegunungan menjadikan kawasan ini daya tarik wisata alam dan ekowisata, sekaligus sumber kehidupan dan ruang spiritual bagi masyarakat di sekitarnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, ngopi di kawasan Puncak tak selalu harus merogoh kocek dalam. Sebuah tempat nongkrong viral bernama Little Sinbad Coffee kini menjadi primadona baru bagi wisatawan yang mencari suasana tenang dengan pemandangan pegunungan yang mewah. Little Sinbad Coffee hadir sebagai destinasi hidden gem di tengah sejuknya udara Cisarua, Bogor. Begitu memasuki area, pengunjung langsung disambut rindangnya pepohonan hijau serta hamparan gunung yang memanjakan mata. Tidak hanya menyuguhkan kopi dan cemilan,
Tempat ini juga memiliki fasilitas infinity pool yang menghadap langsung ke lembah. Suasana ini membuat momen ngopi terasa seperti healing berkualitas tanpa harus pergi jauh dari ibu kota. Bagi pecinta fotografi, datang pada sore hari adalah waktu terbaik untuk mendapatkan momen golden hour. Sedangkan pada malam hari, suasana berubah menjadi romantis dengan gemerlap cahaya kota atau city lights dari ketinggian. Dengan pilihan menu yang lengkap, mulai dari minuman hingga makanan berat, Little Sinbad Coffee sangat cocok untuk jadi daftar kunjungan akhir pekan. Harga yang terjangkau dengan view kelas atas menjadi daya tarik utama tempat hits ini. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kembali lagi kita melihat destinasi wisata di Jogja bernama Gesing Wonderland yang menarik perhatian wisatawan dengan spot foto Instagramable yang menghadirkan panorama laut lepas Samudra Hindia. Tempat ini menjadi alternatif wisata keluarga dan kaum muda saat berlibur ke kawasan pesisir selatan Yogyakarta. Gesing Wonderland menyajikan berbagai wahana unggulan, salah satunya biang lala yang berada di tepi tebing. Dari ketinggian, pengunjung dapat menikmati pemandangan laut lepas yang luas, memberikan pengalaman wisata yang berbeda dan menenangkan. Selain biang lala, terdapat wahana ayunan dengan latar Samudra Hindia. Sensasi berayun di atas tebing memberikan pengalaman yang memacu adrenalin, namun tetap aman dan menyenangkan bagi pengunjung. Gesing Wonderland juga dikenal dengan banyaknya spot foto menarik. Desain warna-warni, jembatan dekoratif, dan area duduk artistik menjadi favorit wisatawan untuk mengabadikan momen dengan latar belakang laut, tebing, dan langit biru. Untuk menunjang kenyamanan, pengelola menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari area parkir luas, toilet, musola, hingga kafe dan gazebo. Dengan tiket masuk terjangkau sekitar Rp15.000 per orang. Gesing Wonderland menjadi pilihan wisata praktis dan ramah di kantong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.